Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifera Media Alexandra, NIM 4233101040 dari grup 3, mata kuliah analisis kegagalan semester 504. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari grup 3, yaitu tentang Reliability Improvement Proposal for Electrical Distribution System. Nah, pada slide ini kami memperkenalkan proposal tentang peningkatan reliability pada distribusi listrik dengan fokus utamanya yaitu pada transformer dan switchgear di Batamindo Industrial Park. Latar belakangnya sendiri yaitu tingginya gangguan listrik yang berdampak langsung pada kontinuitas produksi tenan, terutama industri manufaktur yang sensitif terhadap kualitas daya dan downtime. Berdasarkan data yang awal, masalah utama yang akan kami identifikasi yang pertama adalah transformer bekerja di atas rekomendasi loading, terus yang kedua adalah insiden switchgear yang berulang, terus yang ketiga adalah keluhan power quality yang dominan. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu tujuan utama proposal ini yang pertama mengurangi overheating pada trafo, kedua menekan frekuensi kegagalan switchgear, yang ketiga meningkatkan keandalan, keselamatan dan kontinuitas operasi. Baik, di sini beranggotakan saya sendiri Rifera Media Alexandra sebagai Leader and Reliability Analysis, ketua tim. Terus yang kedua itu adalah Yosia Pandame sebagai Electrical System Analysis, mengevaluasi teknis trafo dan switchgear. Terus yang ketiga itu adalah Ali Nahrawi sebagai Ali Udiansyah sebagai Maintain dan Failure Analysis. Terakhir Ali Nahrawi sebagai Cost and Business Impact Analysis. Baik, masuk ke slide kedua yaitu subsystem performance data. Slide ini menjelaskan di mana kondisi aktual performa sistem distribusi listrik berdasarkan data 2 tahun terakhir yaitu 2024 hingga 2025. Grafik insiden tahunan terdapat 3 jenis gangguan utama. Yang pertama, insulation failures yang terjadi sekitar 3 kejadian per tahun, di mana relatif stabil yang mengindikasikan penuaan isolasi akibat panas berlebih, bukan kegagalan acak. Terus gangguan yang kedua adalah switchgear incident, di mana konsisten 2 kejadian per tahun, yaitu adanya degradasi komponen switching dan potensi risiko keselamatan. Yang ketiga, gangguan yang ketiga, power quality complaint, paling dominan mencapai 24 sampai 26 keluhan per tahun. Terdapat tabel perbandingan antara kondisi aktual versus standar. Yang pertama, transformer loading 85%, di mana melebihi standar IEC kurang dari 80%, di mana itu adalah berstatus overload. Terus yang kedua adalah insulation failures, 3 kejadian per tahun, di mana target seharusnya adalah di bawah 1 kejadian per tahun. Ketiga, switchgear incident, di mana terdapat 2 kejadian per tahun yang seharusnya mendekati 0. Terakhir, power quality complaint, di mana 24 per 26 per tahun keluhan, yang dimana ini adalah masalah kronis. Jadi untuk slide ini kesimpulannya itu tidak ada tren perbaikan dari tahun ke tahun, di mana gangguan ini bersifat sistemik, bukan insiden. Nah, ini menjadi dasar kuat bahwa intervensi reliability improvement sangat diperlukan. Oke, lanjut ke slide ketiga yaitu business impact, di mana slide ini akan menjelaskan apa dampak kalau masalah ini terus dibiarkan. Yang pertama adalah financial loss per failure, di mana kegagalan trafo dan switchgear menyebabkan yang pertama biaya korektif maintenance darurat, kedua downtime operasional menjadi mahal, ketiga potensi penalti kontrak akibat keterlambatan produksi.
Nah, jadi biaya kegagalan ini jauh lebih besar dibandingkan biaya perawatan preventif atau prediktif. Lanjut, yang kedua adalah production impact, di mana dampak ini akan langsung ke tenan. Yang pertama itu adalah unplanned outage, menghentikan proses produksi itu sendiri. Yang kedua, fluktuasi tegangan yang dapat merusak peralatan yang sensitif. Ketiga, waktu pemulihannya lama, sehingga target produksi dan ekspor akan menjadi terganggu. Nah, untuk kawasan industri seperti Batamindo itu sendiri, ini sangat kritikal karena berkaitan dengan kepercayaan tenan dan kontrak internasional. Yang ketiga adalah safety environmental risiko, di mana overheating trafo meningkatkan resiko kebakaran. Kedua, switchgear failure berpotensi menimbulkan arc flash yang dapat berbahaya bagi operator. Ketiga, kebocoran minyak trafo yang berisiko mencemari lingkungan dan menimbulkan liability hukum. Nah, jadi kesimpulan untuk slide ketiga ini adalah di sini kami bukan isu teknis, tetapi di sini kami akan mengkaji tentang isu biaya, isu keselamatan, serta isu keberlanjutan operasional kawasan industri. Jadi karena itu dibutuhkannya perencanaan terencana berbasis analisis reliability, bukan reaktif. Oke, baik, lanjut ke slide keempat mengenai diagram fishbone, yaitu root cause analysis yang terdiri dari 6M. Nah, dapat dilihat sendiri machine di mana transformer bekerja di atas 85%, yang dimana melebihi rekomendasi yaitu kurang dari 80%. Terus masuk yang metodenya yaitu strategi pemeliharaan masih berbasis waktu, time based maintenance, bukan kondisi aktual peralatan. Lanjut ke measurement, pengukuran, di mana tidak ada tersedia monitoring kondisi real time, khususnya suhu dan tren degradasi isolasi. Alarm masih bersifat reaktif, baru aktif setelah kondisi benar-benar kritis. Lanjut dari segi manusianya, pemahaman dari operator terhadap batas pembebanan belum konsisten, di mana masih minim. Terus yang lanjut materialnya yaitu pemahaman operator materialnya isolasi mengalami penuaan thermal akibat panas yang berlebih. Dan yang terakhir itu adalah environment dari lingkungannya, yaitu suhu ruang peralatan tinggi dapat membuat ventilasi terbatas dan kondisi iklim tropis yang dapat mempercepat penuaian material. Nah, jadi kesimpulan untuk slide fishbone ini yaitu akar masalah utamanya itu bukan dari kegagalan alat, tetapi kombinasi overloading yang berkelanjutan dan ketiadaan sistem monitoring kondisi yang mampu mendeteksi kejadian itu secara tepat atau degradasi sejak dini. Oke, lanjut ke slide kelima yaitu failure mode dan effect analysis, FMEA, di mana slide ini digunakan untuk memprioritaskan risiko kegagalan berdasarkan severity S, occurrence O, dan detection D, di mana hasil utamanya bisa dilihat dari transformer overheatingnya, di mana efeknya dapat membuat sistem trip dan kerusakan isolasi, di mana RPN-nya cukup tinggi yaitu 432 tertinggi, di mana kegagalan ini sangat kritis dan sering terjadi dan sulit terdeteksi dini. Lanjut di insulation breakdown-nya, efeknya short circuit, di mana RPN-nya cukup tinggi 378 yang menyebabkan penuaian isolasi akibat panas jangka panjang. Lanjut ke komponen switchgear contact failure, di mana efeknya adalah arc flash dan outage lokal, di mana RPN-nya itu 288 yang membuat kontak aus dan panas tidak dapat terpantau. Lanjut ke cooling system failure, di mana efeknya yaitu lonjakan suhu tinggi cepat, yang dimana RPN-nya 210 yang membuat pendinginan tidak bekerja optimal saat beban tinggi. Lanjut ke protection malfunction, di mana efeknya gangguan terlambat
diamankan dengan RPN 160. Nah, jadi semua RPN di bawah 150 termasuk prioritas tinggi, dan risiko tertinggi berasal dari kegagalan thermal dan isolasi, bukan dari relay atau proteksi semata. Nah, nilai detection yang tinggi ini dapat membuat keterbatasan sistem monitoring pada saat itu sangat buruk. Baik, selanjutnya adalah slide fault tree analysis FTA, yang dimana di sini kita akan melihat alur logika kegagalan dari top event hingga root cause, bukan hanya dari daftar masalah saja. Top eventnya itu transformer dan switchgear failure yang menyebabkan distribution outage. Nah, jalur kegagalan utamanya itu dimulai dari transformer overhead, kondisi OR, di mana continuous overload di atas 85% dan degradasi sistem pendinginan. Masuk ke switchgear failure OR, di mana kontaknya itu overhead yang membuat insulation breakdown. Ketiga, in protection system failure, di mana relay tidak terkoordinasi dengan baik yang membuat deteksi gangguan terlambat. Nah, jadi single point of failure yang teridentifikasi yaitu continuous overload. Kedua, relay setting outdated. Ketiga, tidak adanya sistem monitoring kondisi secara real time. Jadi slide ini adalah satu kegagalan saja, misalnya overload terus-menerus, dapat cukup memicu pada proses selanjutnya, yang dimana outage-nya sangat besar. Dan kombinasi AND gate pada sistem proteksi ini menunjukkan bahwa keterlambatan deteksi memperparah dampak gangguan. Jadi dari ketiga analisis yang bisa disimpulkan bahwa masalah utamanya itu bukan satu komponen yang rusak, tapi cara sistem ini dioperasikan dan dimonitoring. Karena pada solusi ini yang kami usulkan itu adalah fokus pada pengurangan beban, peningkatan monitoring kondisi, dan perbaikan strategi maintain, dan bukan mengganti alat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi oleh rekan saya yang sebelumnya yang dibawakan oleh Rivel Amelia Alexandra. Baik, di sini saya akan lanjut ke slide berikutnya, yang dimana itu root cause summary, clear problem statement. Kegagalan sistem distribusi disebabkan oleh beban operasi yang melebihi kapasitas desain serta degradasi isolasi akibat penuaan thermal, serta kegagalan kontak switchgear yang tidak terdeteksi secara dini hingga meningkatkan frekuensi dan dampak outage. Yang dimana di sini ada datanya, root cause utama, evidence atau data pendukung FTA dan FEA, serta dampak pada sistem. Di sini kita lanjut ke slide berikutnya, yang dimana reliability centered maintenance atau RCM serta strategi. Sini ada data RCM-nya, ada datanya juga kan, ada reaktif, interval serta interval reaktif, interval PM, habis itu CBM, proaktif. Sini ada contoh-contohnya juga. Bisa. Selanjutnya ada juga data yang kedua, yaitu mengenai failure mode, konsekuensi serta RCM strategi, RCM task. Untuk yang reliability centered maintenance ini atau RCM itu reaktif kan. Saya berikan dua contoh aja, yaitu satu small item, yang kedua non critical. Untuk yang interval PM itu ada dua contoh yang saya berikan, subject to wear out dan consumable replacement. Untuk yang CBM
Saya berikan 2 contoh juga, random failure patterns dan not subject to word. Untuk yang proaktif itu ada 4 saya berikan, ada RCVA, habis itu ada AG exploration, serta FMEA acceptance testing. Untuk data yang berikutnya itu ada failure mode, transformer overheating, yang dimana konsekuensinya itu outage-nya itu sangat luas. Untuk RCM strateginya itu PDM plus PM. Untuk RCM task-nya itu monitoring suhu dan beban. Untuk yang kedua itu ada insulation degradation atau short circuit. Untuk konsekuensinya itu short circuit internal. Untuk RCM strateginya itu dia menggunakan PDM. Untuk RCM task-nya dia DGA serta uji tahanan isolasi. Untuk yang ketiga itu switchgear kontak failure, yang untuk konsekuensinya itu arc flash serta outage lokal. Untuk RCM strateginya itu dia menggunakan PM serta dikombinasi sama PDM. Untuk RCM task-nya dia menggunakan termografi inspeksi kontak. Untuk yang keempat itu cooling system failure, lonjakan suhu cepat. Untuk konsekuensinya, untuk RCM strateginya itu dia menggunakan PM. Untuk RCM task-nya dia inspeksi kipas atau pompa. Dan yang terakhir itu ada proteksi relay serta malfunction, protection relay malfunction. Untuk konsekuensinya itu gangguan terlambat diamankan. Untuk RCM strateginya itu PM sama kayak di cooling system sebelumnya. Untuk RCM task-nya itu testing dan review setting relay. Baik, di sini ada decision logic RCM, yang dimana ada 4 poin. Yang pertama itu run to failure, dipilih jika kegagalan tidak berdampak besar pada keselamatan atau keandalan sistem. Yang kedua, predictive maintenance atau PDM, gejala kerusakan bisa dideteksi lebih awal sehingga kegagalan dapat dicegah. Yang ketiga, preventive maintenance PM, kerusakan terjadi karena usia atau kehausan komponen. Yang keempat dan yang terakhir, redesign, kegagalan sering berulang dan tidak terkait umur, menandakan masalah desain atau kapasitas. Untuk catatan poinnya, RCM memprioritaskan PDM untuk peralatan kritis. Untuk yang PM untuk komponen aus dan redesign bila akar masalah berasal dari keterbatasan desain sistem. Slide yang selanjutnya itu ada PDM technology selection. Ini ada data tabelnya juga, ada teknologi, ada capability, habis itu ada choice atau implementasi. Untuk teknologi itu ada 3 komponen. Yang pertama dia menggunakan infrared thermography, ultrasound testing, vibration analysis. Untuk yang infrared yang pertama, deteksi hotspot atau overheating pada trafo dan switchgear melalui thermal imaging, bisa dilihat masalah sebelum gagal. Untuk COS-nya rendah, habis itu ke sedang, baru waktu serta cepat implementasi. Untuk yang ultrasound testing itu capability-nya itu deteksi partial discharge atau busbar corona, sambungan longgar, sinyal suara ultrasonik menunjukkan awal kegagalan listrik. Yang untuk COS implementasinya, COS sedang, time cepat. Dan yang terakhir itu ada vibration analysis atau mendeteksi keausan mekanik implements, bearing atau pompa fan, terutama untuk komponen berputar. Untuk COS implementasinya itu sedang, baru ke tinggi, baru waktu, balik lagi ke sedang seperti semula. Untuk rekomendasi dan justifikasi, yang pertama itu ada infrared thermography, itu dia lebih pantas untuk menggunakan prioritas utama.
yang dimana cepat diterapkan serta biaya relatif rendah, efektif mendeteksi hotspot pada trafo dan switchgear. Yang kedua itu ultrasound, lebih ke pendukung kritis, mampu mendeteksi gangguan isolasi dan partial discharge sebelum terjadi kegagalan besar. Yang ketiga, vibration analysis atau pendukung mekanik, fokus pada fan dan pompa sistem pendingin transformator, memberi indikasi kegagalan mekanik yang belum terlihat secara visual atau thermal. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Itu ada physical atau design improvement, yang dimana perbaikan redundansi material dan instalasi terbukti secara teknis mampu meningkatkan keandalan sistem distribusi dan menurunkan risiko outage akibat panas dan degradasi isolasi. Di sini ada 3 poin, ada redundancy design, ada material upgrade, yang ketiga instalasi improvement. Yang pertama redundancy design itu kita ada contohnya redundant protection relay dan measurement pad diterapkan untuk mencegah single point of fail. Untuk contoh yang material yang upgrade yang kedua itu ada isolasi kelas thermal tinggi, lebih tahan panas atau aging lebih lambat. Yang kedua material kontak switchgear udah tahan panas serta menurunkan risiko overheating dan arc flash serta memperpanjang umur operasi peralatan. Dan untuk yang ketiga itu ada instalasi atau installation improvement, yang dimana contohnya ventilasi dan sistem pendinginan ruangan trafo dioptimalkan. Yang contoh yang kedua itu ada torsi alignment dan jarak isolasi sesuai IEC atau IEC standar. Dan untuk contoh yang terakhir itu ada instalasi yang baik menurunkan early failure dan thermal stress. Baik, mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Slide selanjutnya itu ada implementation roadmap. Grafik ini memperlihatkan alur berharap dari perbaikan cepat, penerapan teknologi, optimasi sistem sesuai kondisi operasional PLTS dan jaringan distribusi Batam. Fase 1, quick wins 0 sampai 6 bulan. Fokus mengurangi risiko paling kritis dengan biaya dan waktu minimum. Ada 3 bagian, itu review dan update setting relay proteksi, infeksi, beban trafo dan redistribusi beban berlebih. Perbaiki perbandingan dasar, fan, ventilasi, kebersihan panel. Yang kedua itu fase 2, yaitu teknologi implementation 6-18 bulan. Dia berfokus pada deteksi dini kegagalan (PDM), implementasi infrared hotspot, trafo dan switchgear, monitoring kondisi isolasi dan kontak secara periodik, integrasi data ke maintenance planning, menurunkan complaint OTG dan meningkatkan relay detection. Dan untuk fase ketiga itu optimization 18-36 bulan. Dia berfokus kendala jangka panjang dan decision system, penerapan proses relay, calling, material update, isolasi dan kontak tahan panas, evaluasi ulang RCM dan reliability, promise sistem lebih robust, stabil dan berumur panjang. Nah, kita masuk ke bagian Life Cycle Cost (LCC) analisa 5 tahun. Life Cycle Cost LCC adalah total biaya kepemilikan sistem selama masa pakai. Analisa dilakukan untuk periode 5 tahun operasional. LC digunakan untuk menilai efisiensi biaya jangka panjang, bukan hanya biaya awal. Nah, hasil perhitungan itu A. Current station atau tanpa improvement. LCC 5 tahun itu RP-nya 32,5 M. B. Professed solution ini dengan improvement LC 5 tahun RP 19 M. Compression saving of 5 years RP 13,5 M. Annual saving RP 2,7 M per tahun. Untuk penjelasannya itu current station with improvement itu. Kita asumsi
downtime-nya 20 jam per tahun, atau satu tahun 5 kegagalan. Dengan satu kegangguan itu terdiri dari 4 jam. Nah, kali 5 itu dapat 20 jam per tahun. Dan untuk downtime-nya itu, biaya downtime itu Rp 250 juta per jam. Downtime cost per tahun itu 5 M. Maintenance dan service reaktif 1,5 M per tahun. Overthinking cost tambahan tidak dianalisis terpisah, makanya terjadi 0. Disposal cost 0, belum ada penggantian aset, ini masih 0. Nah, untuk downtime cost itu kenapa dapat 5M? Karena 20 jam ini per tahun. Berarti per tahunnya itu 250 juta per jam. Dikalikan 20, itu totalnya dapat 5M. Dan total selama 5 tahun, dalam 1 tahun itu 5 gangguan, terdapat 25M. Dan untuk maintenance cost ini adalah service aktif, dan per tahun itu dapatnya 1,5M. Jadi totalnya 5 tahun 7,5M. Dan total hasilnya 32,5M. Untuk B, Profit Solution with Impermanent. Downtime cost tadi ketahui 250 juta. Dan ini downtime turun, maka downtime turun 60%. Nah, downtime awal nih 20 jam per tahun menjadi 8 jam karena ada downtime 60 tahun turun. Makanya 8 jam per tahun. 8 jam per tahun ini sama juga dengan 1 hari kerja. Nah, maintenance turun Rp 1,5M. Untuk perawatan ini 1,5M per tahun diturun jadi 1,M per tahun. Investasi permanen 4 miliar sekali per tahun. Cuman dapatnya di bagian 0. Cuman 1 kali. Nah, 250 juta ini dikali 8 jam karena udah diturunkan ke 60%, 88 jam. Maka downtime cost-nya itu per tahun itu 2M. Nah, total biaya 5 tahun itu 10M. Dan maintenance cost tadi dari 1,5M turun jadi 1M. Maka dalam 5 tahun itu dapat 5M. Dan ditambah lagi initial cost itu 4M. Maka totalnya itu 19M. Ini composing saving. Dari perhitung sebelumnya, LC current 5 tahun Rp 32,5 miliar yang tadi. Nah, LC profit 5 tahun itu Rp 19,5 miliar. Untuk saving collection table-nya itu metrik ini LC current 5 tahun itu 32,5 M, dan LC profit 5 tahun itu 19M. Nah, total saving 5 tahun itu 13,500M. Annual savingnya 2,7M per tahun. Roy formula itu 5M itu kali 100%. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu Roy kalkulator. Roy total benefit dikurang total cost dibagi total cost dikali 100%. Ini yang kita dapat itu total cost investasi itu Rp 4M. Total benefit itu 5 tahun Rp 17,5M. Dan ROI-nya itu 337,5%. Payback periode. Annual saving. Total benefit dibagi 5. Total benefit dibagi 5 itu 17,5M dibagi 5. Rp 3,5M. Payback periode total investment annual saving. Rp 4M, 3,5M, 4M ini dibagi dengan 3,5M. Total investment annual saving. Sudah dijelaskan total investment itu 4M. Dan annual saving itu 3,5M. Jadi dibagi sama dengan 1,14 bulan. 1,14 tahun. Nah, 1,14 tahun ini dikali dengan 12. Nah, dapatnya 13,7.
setara atau 14 bulan. 13 bulan 7 ini sama dengan 14 bulan untuk pengerjaan. Untuk dapatnya dari mana? Dari data ini. Roy kalkulator. Total investasi cost itu equipment price ini 32 M, installasi dan commissioning ini 6 M, trending dan calculation itu 2 M, order cost, total investment totalnya investment tadi 4 M. Nah, total benefit 5 R, 5 tahun. Nah, horse rebus per year itu 12 jam tadi. Karena diturun tadi 20%, 60% dari 20 jam itu dapat 20 dikurang 8 kan dapat 12 jam. Cost per horse Rp 250 juta, annual benefit itu 12 kali 250 juta sama dengan 3 M. 5 tahun benefitnya itu 3 M dikali dengan 5 sama dengan 15 M. Energi saving itu KW-nya, cost per KW, annual benefit dibayar per tahun itu tidak dihitung karena untuk di modul itu tidak ada. 3 itu maintenance cost reduction. Itu ada current annual maintenance itu 1,5 M. Proposed annual maintenance itu 1 M. Annual saving 500 juta. 5 real saving 500 juta dikali dengan 5. Totalnya itu 2,5 M. Untuk order benefit, total benefit. Untuk order benefit ini nilainya 0. Total benefit 15 M ditambah 0 ditambah 2,5 M, RP-nya 17,5 M. Untuk ROI kalkulator, ini total benefit itu 17,5 M. Terus dikurang dengan total investment 4, M, terus dibagi dengan total investment 4 M itu dikali 100%. Total itu 337,5%. Untuk payback periode annual saving sama dengan total benefit dibagi 5 atau 17,5 dibagi 5 sama dengan 3,5 M. Payback periode 4 M bagi 3,5 1,4 tahun sama dengan 1,4 tahun dikali 12 bulan itu sama dengan 13,7 bulan sama dengan 14 bulan. Untuk selanjutnya itu ada sensitivity analysis dalam kurung sederhana. Nah, senario itu senario optimistic plus 20%, total benefitnya itu 21 M dengan ROI-nya 425%. Baseline total benefitnya itu 17,5 M dengan ROI-nya 337,5%. Skenario pessimistic dikurang 20%, RP-nya untuk benefitnya 14 M dengan ROI 250%. Skenario cost 50%, total benefit 8,75 M, ROI-nya mendapat 118,75%. Untuk kesimpulan sensitivity analysis secara angka, pada kondisi optimistic, ROI mencapai 425%, menunjukkan keuntungan yang sangat tinggi. Pada kondisi pessimistic, ROI masih 250%, jauh di atas batas kelayakan investasi. Bahkan pada worst case skenario, ketika hanya 50%, manfaat yang tercapai ROI masih 118,75%. Artinya investasi tetap menghasilkan keuntungan dan modal tetap kembali. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang slide 15,
yaitu di bagian implementation plan. Jadi untuk implementation plan tersendiri itu bakal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada time structure and responsibilities. Di dalam time structure and responsibilities ada yang namanya project manager atau reliability engineer. Jadi fungsinya project manager and reliability engineer itu untuk bertanggung jawab atas kondisi proyek, pengambilan keputusan yang teknis, dan pencapaian target reliability. Untuk selanjutnya ada electrical system engineer. Jadi di sini fungsinya sebagai pengelola implementasi teknis seperti monitoring beban, thermal analysis, dan evaluasi kondisi peralatan. Selanjutnya ada maintenance and PDM team. Di sini berfungsi untuk melaksanakan condition based maintenance atau termografi, oil, analisis, inspeksi berkala. Dan yang terakhir ada manajemen stakeholder. Untuk manajemen stakeholder tersebut berfungsi untuk memberikan dukungan kebijakan, anggaran, dan evaluasi kinerja proyek. Selanjutnya ada di bagian training recruitment. Di sana akan terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama ada pelatihan predictive maintenance atau PDM, yaitu isinya termografi, oil testing, dan data interpretation. Selanjutnya ada pelatihan penggunaan monitoring system dan dashboard KPI. Dan yang terakhir ada sosialisasi SOP baru terkait load management dan preventive maintenance. Dan yang terakhir di implementation plan itu ada timeline details. Di phase yang pertama ada preparation, itu di 0 sampai 1 bulan. Jadi di situ bakal di setup tim pelatihan, lalu ada pelatihan, lalu ada instalasi sensor dan sistem monitoring. Di phase kedua yaitu implementasi, itu sekitar 2 sampai 6 bulan. Ada penerapan PDM, pengumpulan data, dan perbaikan awal. Dan yang terakhir ada phase 3 yaitu evaluasi 6 sampai 12 bulan. Di situ isinya ada review KPI, optimasi strategi, dan continuous improvement. Oke, selanjutnya ke slide nomor 16 yaitu KPI dashboard and monitoring. Di sana yang pertama ada Key Performance Indicator atau KPI. Jadi di situ ada transformer loading level kurang dari 80%. Lalu jumlah gangguan transformer dan switchgear. Itu ada event per year. Lalu selanjutnya ada SAIDI dan SAIFI atau durasi dan frekuensi pemadaman. Selanjutnya ada power quality complaints dan tenant. Dan terakhir ada maintenance cost versus failure cost. Selanjutnya ada dashboard mockup. Dashboard mockup sendiri terdiri dari tampilan visual real time load, temperatur, dan alarm status. Soalnya ada grafik trends kegagalan dan kondisi peralatan. Dan yang terakhir ada indikator warna green, yellow, red untuk status kesehatan aset. Lalu selanjutnya ada review frekuensi. Review frekuensi itu isinya ada yang pertama weekly atau monitoring operasional dan alarm anomali. Selanjutnya ada monthly, evaluasi KPI dan tren degradasi. Dan terakhir ada quarterly atau annually, yaitu review strategi reliability dan keputusan investasi lanjutan. KPI dashboard dan monitoring digunakan untuk memantau kinerja sistem secara cepat dan terukur. Dashboard menampilkan indikator utama sebagai kondisi sistem yang akan mudah dipantau dan masalah dapat ditangani lebih awal.
Dan yang terakhir di slide nomor 17 yaitu conclusion dan recommendation. Yang pertama ada summary of key points. Di situ yang pertama ada sistem distribusi mengalami overload kronis dan penuaan isolasi. Misalnya kegagalan transformer dan switchgear berdampak langsung pada biaya, produksi, dan keselamatan. Misalnya ada implementasi PDM, PDI, dan monitoring berbasis KPI untuk meningkatkan reliability dan sustainability. Misalnya ada final recommendation to management. Jadi final recommendation to management itu menyetujui penerapan condition based maintenance dan load management strategi. Misalnya ada mengalokasikan anggaran untuk monitoring sistem dan pelatihan teknis. Dan terakhir ada menjadikan reliability improvement sebagai program jangka panjang. Terakhir ada call to action. Di situ yang pertama ada approve implementation plan and timeline. Dan selanjutnya ada mulai fase persiapan dan pelatihan tim. Dan terakhir ada komitmen terhadap evaluasi KPI dan continuous improvement. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.